Tapi laki-laki nggak bisa. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Nabi SAW tetap dipuaskan. Ini yang sebenarnya penista agama ini daripada yang lain. Ini sudah nggak benar ini. Masa nggak usah pakai hadis lah, pakai otak aja kita. Itu kan darah kotor. Masa kita mau gauli? Nah, itu kita pakai otak manusia biasa. Kalau kita mau pakai dalil Al-Quran sudah jelas ada. Dalilnya ada jelas. Anda ini beragama pakai apa sih, Khalid? Kok membuat gaduh ruwet di Indonesia ini? Di Al-Quran jelas mengatakan di surat Al-Baqarah, dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Ya ingat Khalid. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Nah, itu sudah jelas. Otak Anda mesum, masa orang suruh ngikat mau kumpul. Anda bayangkan Nabi itu Anda, Pak? Janganlah. Berpikir dulu lah kalau Anda mau bicara nih. Anda ini pendatang orang kemarin sore, bikin ruwet. Jadi Al-Quran, haid dilarang kok. Seperti Nabi itu Anda. Seperti Nabi itu, kalau maaf ya, bersetubuh itu kayak Anda. Yang mukanya kayak setan mungkin. Jangan, ini manusia suci. Seks apapun yang dilakukan oleh Nabi itu cuma apa? Karena Allah. Bukan karena Anda. Anda cuma karena lihat seks, Anda mandu. Anda nggak beda seperti binatang. Binatang aja mungkin kalau haid nggak mau. Ini masa Anda nuduh Nabi gauli istri dalam keadaan haid. Seperti Nabi itu hiperseks apa? Yang benar aja lah. Sehiper-hiper orang tuh nggak mau mungkin dengan wanita lagi haid. Terus ada lagi nih Ustadz, satu lagi. Ini semua Ustadz jenggot nih. Mengatakan apa? Di surga nanti untuk perempuan-perempuan ini, Anda kalau nggak mau dipoligami nanti di surga tetap dipoligami. Kok Anda suka menjatuhkan wanita sih? Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami Anda di dunia nggak mempoligami nanti, di surga nanti andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami nanti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Nah, kalau gitu Ustaz nggak maulah masuk surga, di dunia poligami, di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya, terserah kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka. Ya kan? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Kenapa disuruh nundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan. Mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Seperti wanita tuh tatakan, ban serep seenaknya, dipoligami. Poligami apa sih sebenarnya? Sampai Anda mengatakan nanti di surga ada 70 bidadari, Anda kumpul. Kondor Anda sehari kumpul 70 hari. Kok Anda anggap ini di surga itu seperti party seks? Gak bermoral. 72 bidadari. Sayang ini hari masih bingung layani 72 orang perempuan. Mau minum Viagra 10 kali mungkin saya.
Kok otak Anda pikirannya seks, ngadep Tuhan tuh seks. Seperti Tuhan tuh maaf loh. Seperti kesannya kayak germo tapi free. Nanti mati bidadari, ini bidadari, semua dilarikan seks. Sampai Anda mengatakan perempuan yang di sini kalau nggak mau nanti Anda di sini poligami, di surga kita semua poligami. Inilah Arab Islam Wahab ini kadang-kadang saya masih bingung. Buat gaduh aja, sebelum saya males menanggepi. Cuma ini kalau nggak ditanggepin, Anda nggak tahu kalau diri Anda tuh goblok, tapi sok Islami.